Dan dari apa yang dilakukan oleh Sakeus sebenarnya kita bisa belajar 3 hal ini. Pertama, siapa itu sih definisi domba yang hilang? Karena di bagian akhir Injil, Yesus bicara anak manusia datang untuk mereka yang hilang. Seringkali kita mendefinisikan domba yang hilang itu orang yang jauh dan hilang dari gereja. Tapi sebenarnya bukan itu. Kalau mengacu pada sikap Sakeus, domba yang hilang itu dengan hati. Kita boleh punya telinga, tapi kalau hati tidak diarahkan untuk apa yang sedang kita dengar, pada saat itulah sabda Allah seperti uapan air yang menguap waktu mendidih, tetapi hilang setelah dingin. Sama juga dengan iman kita, hangat-hangat tai ayam. Waktu mendengar kita menggebu-gebu, setelah itu hilang. Coba kita bertanya, seberapa lama sih bertahan sabda Allah yang kita baca atau kita dengar pagi ini untuk Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus memasuki kota Yeriko dan berjalan melintasi kota itu. Di situ ada seorang kepala pemungut cukai yang amat kaya, bernama Sakeus. Ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tetapi tidak berhasil karena orang banyak dan ia berbadan pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun. Hari ini aku mau menumpang di rumahmu." Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semuanya orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini terjadi keselamatan atas rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Anak manusia memang datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Romo, frater, suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, apa yang ditulis oleh kitab Wahyu di bagian akhir, baik untuk kita maknai terlebih dahulu. Setiap hari kita mendengar sabda Allah, kita mendengar khotbah, kita mendengar banyak hal. Tapi apakah kita betul-betul mendengarkan hal itu untuk kita maknai? Ketika berbicara tentang siapa yang bertelinga dan hendaklah ia mendengarkan, bukan berarti bahwa orang yang dengar itu tidak ada telinga. Sama seperti kita yang ikut misa, semua ada telinga. Tapi apakah kita menyimak setiap sabda Allah dan khotbah atau renungan atas sabda itu? Belum tentu. Maka yang dimaksudkan di sini adalah listen by heart, mendengarkan dengan hati. Kita boleh punya telinga, tapi kalau hati tidak diarahkan untuk apa yang sedang kita dengar, pada saat itulah sabda Allah seperti uapan air yang menguap waktu mendidih, tetapi hilang setelah dingin. Sama juga dengan iman kita, hangat-hangat tai ayam. Waktu mendengar kita menggebu-gebu, setelah itu hilang. Coba kita bertanya, seberapa lama sih bertahan sabda Allah yang kita baca atau kita dengar pagi ini untuk tetap menguap atau untuk tetap menyala dan bercahaya sampai dengan nanti malam saat kita tidur? Apakah kita ingat dengan kata-kata Tuhan? Apakah kita ingat dengan pesan sabda Allah? Belum tentu. Karena apa? Kita punya telinga tapi tidak mendengar dengan hati. Kemarin kita diingatkan tentang rahmat itu gratis tapi tidak otomatis.
butuh perjuangan dari kita, dan butuh iman yang tidak bertepuk sebelah tangan. Dari pihak Allah ada inisiatif dan belas kasih, dari pihak manusia ada inisiatif untuk berjumpa dengan Allah. Seperti contoh si buta dalam Injil kemarin, dan hari ini Sakeus merasa diri kehilangan Tuhan, dan dalam keterbatasannya ia berusaha untuk menjumpai Tuhan sampai dia memanjat pohon. Jadi kata kuncinya di sini ada usaha. Bapak Ibu, kita ingin dapat banyak rahmat, tapi seringkali tidak mau berusaha. Maka kemarin saya menegaskan, kita berusaha bangun pagi-pagi, kita berusaha menyisihkan waktu untuk datang misa, bukan lalu tidak punya rahmat. Tuhan melihat pengorbanan kita, dan itulah yang mendatangkan rahmat. Tidak bisa datang ke rumah terus itu rahmat. Kita perlu datang untuk meminta dan memohon seperti yang dilakukan oleh Sakeus. Dan dari apa yang dilakukan oleh Sakeus sebenarnya kita bisa belajar 3 hal ini. Pertama, siapa itu sih definisi domba yang hilang? Karena di bagian akhir Injil Yesus bicara anak manusia datang untuk mereka yang hilang. Seringkali kita mendefinisikan domba yang hilang itu orang yang jauh dan hilang dari gereja. Tapi sebenarnya bukan itu. Kalau mengacu pada sikap Sakeus, domba yang hilang itu adalah orang yang merasa kehilangan Tuhan, tapi punya rasa rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Bukan hilang dari gereja dan tidak ada rindu untuk kembali ke gereja, untuk bertemu dengan Tuhan. Karena kalau domba, ia punya ketaatan dan kesetiaan. Beda dengan kambing. Kambing itu kan binatang kelas kepala yang memang tidak menyimbolkan ketaatan. Makanya orang bilang otak kambing itu lebih susah. Dan kambing itu selalu susah diatur. Dan kita itu jangan sampai jadi anak kambing yang hilang. Cukup jadi anak domba yang hilang. Karena domba selalu mengandung arti, dia punya rasa rindu untuk taat dan kembali kepada Allah. Jadi kalau ada umat yang jauh dari gereja dan tidak punya rasa rindu untuk kembali kepada Tuhan dan gereja, itu bukan domba yang hilang, itu kambing yang hilang, yang tidak bisa diatur, susah diatur, tidak ada ketaatan. Sakeus itu simbol domba yang hilang. Dia kehilangan Tuhan karena sudah kadung kaya, karena dianggap korupsi, dianggap berdosa. Tapi dia punya rasa rindu untuk berjumpa dengan Tuhan, makanya sampai dia berjuang berjumpa dengan Yesus sampai panjat pohon. Hal yang kedua, Bapak Ibu, nikmati hidup jangan tergantung pada opini dan kata orang. Sakeus dipandang orang berdosa karena dia pemungut cukai, dipandang koruptor. Tapi dia tidak peduli dengan opini publik. Dia fokus untuk mencari dan berjumpa dengan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Ketulusan hati Sakeus dibayar oleh Tuhan dengan mengatakan, engkau turun, hari ini juga aku mau menumpang di rumahmu. Persetan dengan orang banyak yang menilai, ngapain Yesus mampir dan makan di rumah orang berdosa? Dia kan pemungut cukai, dia kan orang berdosa, tidak pantas, tidak peduli. Yang penting dia fokus untuk berjumpa dengan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Dia tidak merespon opini banyak orang tentang dia yang adalah orang berdosa dan koruptor. Justru dia menampar orang-orang itu dengan sebuah pertobatan yang mengatakan, Tuhan, hari ini juga kalau saya korup, saya akan kembalikan kepada orang berapa kali lipat. Kalau saya orang yang menuduh dan menganggap Sakeus itu berdosa, kemudian tiba-tiba dia merespon seperti itu, betapa malunya. Bapak Ibu, kadang-kadang dalam hidup kita juga seperti itu. Kita merasa ciut nyali kita karena kita hidup berdasarkan opini orang, anggapan orang. Jangan. Orang mungkin memandang kita jelek dan jahat, tapi belum tentu di hadapan Tuhan kita jelek dan jahat. Sebaliknya, kita menganggap orang berdosa, jelek, jahat, tapi belum tentu di hadapan Tuhan dia itu jelek dan jahat. Kita tidak punya hak untuk menilai orang, kita tidak punya hak untuk menghakimi orang. Akhirnya, kekayaan tidaklah jaminan untuk kita bahagia. Sakeus kaya, tapi ia merasa itu tidak membahagiakan dia. Ia cari Tuhan, ia berjuang untuk menjumpai Tuhan. Dan ketika Tuhan mampir di rumahnya, itu yang membahagiakan dia, bukan kekayaan dan materi. Semoga Tuhan memberkati kita.